Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Nah, kelompok 5 ini akan membahas tentang sistem informasi, strategik, dan sistem antar organisasi. Nah, anggota kelompok 5 ini ada 3. Yang pertama, Tias Putri, yang kedua Faridita Mewati, yang terakhir saya sendiri Rahma Sofiana. Nah, untuk topik pembahasan dari kelompok 5 ini ada 3, teman-teman. Untuk yang pertama itu ada sistem informasi strategik, yang kedua ada sistem informasi konvensional, dan yang terakhir kita akan membahas tentang sistem informasi antar organisasi. Nah, oke, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang sistem informasi strategik atau SIS. Nah, sistem informasi strategik ini apa sih? Nah, jadi sistem informasi strategik ini adalah dukungan terhadap sistem yang ada dan membantu dalam mencapai keunggulan kompetitif atas pesaing organisasi dalam hal tujuan. Nah, sistem informasi ini dapat mempengaruhi aktivitas bisnis perusahaan secara keseluruhan sehingga dapat membantu perusahaan dalam persaingan bisnis dengan perusahaan lainnya. Nah, sistem informasi strategik ini juga memiliki peranan penting dalam informasinya, yaitu yang pertama, menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan produk layanan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitifnya. Dan yang terakhir itu, membantu perusahaan dalam menghadapi pasar global. Untuk selanjutnya ada 5 kriteria penerapan sistem informasi strategik. Nah, kelompok kami mengambil dari Rahardian 2011. Nah, penerapan sistem informasi dikatakan strategis jika tujuannya memenuhi kriteria berikut ini. Nah, jadi kriteria yang pertama itu mencapai posisi kepemimpinan biaya yang rendah. Untuk yang kedua, menyediakan diferensiasi produk atau jasa dan dinilai bagi konsumen yang lebih besar. Yang ketiga, menciptakan aliansi antara perusahaan dengan pemasok dan pelanggannya. Yang keempat, membantu mengenalkan suatu produk ke pasar. Dan yang terakhir, memungkinkan pertumbuhan pada pasar yang ada secara geografis atau ekspansi volume. Nah, untuk selanjutnya ini saya akan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dari penerapan sistem informasi strategik ini. Nah, untuk yang pertama itu ada 4 faktor pendukungnya. Nah, yang pertama ada organisasi harus memiliki visi informasi teknologi. Yang kedua, perencanaan informasi teknologi harus paralel dengan perencanaan strategis perusahaan. Untuk yang terakhir, dalam menerapkan sistem informasi strategis harus menjadi yang pertama dalam industrinya. Nah, untuk yang terakhir ini kreatif, menarik, jangkauan, dan lingkungan. Oke, selanjutnya ada faktor penghambat penerapan sistem informasi strategik. Faktor penghambatnya itu yang pertama, perusahaan harus mampu mempertahankan investasi pada masa depan. Yang kedua, informasi teknologi sistem informasi strategis ini tidak boleh gagal karena akan menurunkan produk dan jasa. Yang ketiga, penerapan sistem informasi strategis ini dapat menyebabkan tuntutan hukum dan pelanggaran regulasi. Dan yang keempat ini ada waktu penerapan sistem informasi strategis yang kurang tepat. Selanjutnya, kualitas sumber daya sistem informasi strategis kurang memahami. Yang keenam, perbedaan industri. Ketujuh, ada aliansi dapat menjadi pesaing. Dan yang terakhir, perbedaan kultur. Untuk selanjutnya ini ada pengaruh penerapan sistem informasi strategis yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Ya, selanjutnya ada pengaruh penerapan SIS atau sistem informasi strategis, yaitu yang pertama pengaruh bersaing. Pengaruh bersaing adalah pengaruh secara langsung berdampak pada kemampuan bersaing. Contoh pengaruh bersaing pada sistem informasi strategis itu bisa pada siklus perkembangan produk, lalu ada memperkuat kualitas produk, lalu kelompok penjualan dan dukungan penjualan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu pengaruh industri, yaitu
pengaruh yang secara permanen memengaruhi sifat bisnis pada industri tertentu. Contohnya seperti sistem produk dan jasa, lalu siklus hidup produk, lalu ada skop geografis, skala ekonomis pada produksi, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ini ada model penerapan SIS, yaitu yang pertama ada model tekanan. Maksudnya ini adalah model yang pada umumnya terdapat 5 macam ancaman yang sekaligus juga bisa digunakan sebagai kesempatan. Yang misalnya tuh kayak adanya pesaing-pesaing baru, lalu ada ancaman dari produk atau jasa pengganti, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada model kekuatan menawar dan efisiensi kompetisi. Ini merupakan model yang terdiri dari 2 sumber ancaman, yaitu kekuatan menawar dan efisiensi kompetisi. Kedua sumber ini ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu keunikan fitur produk, lalu biaya-biaya produk, efisiensi internal, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada model rantai nilai. Dalam model ini aktivitas perusahaan dibagi menjadi dua aktivitas utama, lalu 4 aktivitas pendukung. Ini mengenai infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, lalu pengembangan teknologi, pengadaan barang, lalu ada penanganan dan penyimpanan bahan mentah, operasi, penanganan dan penyimpanan bahan jadi, penjualan, dan pemasaran. Lalu yang keempat ada model 5 tahapan Porter dan Miller. Model ini menggali kesempatan strategik antara lain menilai intensitas informasi, menentukan produk informasi teknologi dalam struktur industri, lalu mengidentifikasi dan meranking cara-cara informasi teknologi dalam membuat keuntungan strategis. Lalu selanjutnya, yang kelima ada model KIN. Dalam model ini ada 2 faktor penentu, yaitu jangkauan yang menunjukkan letak dari sistem teknologi informasi di dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan, dan juga lingkupan yang menunjukkan luas dari cakupan aplikasi. Lalu ada model rekayasa ulang, yaitu merupakan model yang menunjukkan rekayasa ulang yang dapat dilakukan pada proses internal atau eksternal sebuah organisasi. Yang ketujuh ada model manfaat, yaitu memisahkan orientasi strategis secara internal atau eksternal berdasarkan manfaat yang akan diterima. Lalu yang ke-8 yaitu ada model siklus sumber daya konsumen, merupakan model yang berbasis pada model 4 tahap IPM, yaitu kebutuhan, akuisisi, lalu akuisisi sumber daya pemesanan, lalu ada otorisasi dan pembayaran, dan penghentian atau memindahkan, membuang, dan pertanggungjawaban. Lalu ada yang kedua yaitu sistem informasi konvensional. Sebelumnya mohon maaf karena kelompok kami masih belum bisa menjelaskan secara detail mengenai sistem informasi konvensional ini. Langsung saja ke perbedaan sistem informasi strategis dengan sistem informasi konvensional. Selanjutnya, ini perbedaannya yaitu dilihat dari 4 faktor, yaitu yang pertama dukungan. Di SIS, sistem informasi strategis itu lebih mendukung manajer dalam menerapkan strategi organisasi. Sedangkan sistem informasi konvensional itu
secara umum mendukung manajer menyelesaikan masalah kritis organisasi. Lalu yang kedua dilihat dari fokus. Kalau SIS ini berfokus sebagai alat atau senjata untuk kompetisi atau persaingan. Lalu sedangkan informasi konvensional itu menggunakan teknologi untuk kepentingan manusia atau kepentingan anggota organisasi. Lalu yang ketiga dilihat dari tujuan. SIS ini bertujuan untuk memenangi persaingan, sedangkan konvensional untuk pengurangan biaya atau lebih kepada efisiensi organisasi. Lalu yang terakhir yaitu dilihat dari orientasi. Kalau SIS ini lebih berorientasi di internal dan eksternal untuk menjangkau konsumen. Lalu sedangkan konvensional itu lebih berorientasi kepada aplikasi internal organisasi. Ya, baik. Yang selanjutnya yaitu akan dibahas mengenai sistem informasi antar organisasi. Jadi, batasan sistem informasi antar organisasi ini adalah sistem interorganisasi system atau IOS, disebut juga sistem informasi antar organisasi. Sistem informasi ini adalah kombinasi dari semua perusahaan yang terkait sehingga berfungsi sebagai sistem tunggal dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Perusahaan yang membentuk IOS ini disebut mitra dagang atau mitra bisnis. Manfaat dari adanya IOS ini yaitu yang pertama efisiensi komparatif, yang kedua yaitu kekuatan tawar-menawar yang dipengaruhi oleh keistimewaan produk yang unik, penurunan biaya yang berhubungan dengan pencairan, dan peningkatan biaya peralihan. Ya, kemudian ada model sistem teknologi informasi antar organisasi. Yang pertama yaitu pertukaran data elektronik adalah salah satu tipe sistem informasi antar organisasi, yaitu Electronic Data Interchange atau EDI, yaitu penggunaan sistem komputer yang standar di beberapa organisasi terpisah untuk mengirimkan data secara elektronik melalui dokumen-dokumen bisnis. Untuk keuntungannya sendiri yaitu mempercepat kegiatan bisnis, mengurangi modal kerja yang dibutuhkan, menghemat biaya, meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan pemasok, dan memungkinkan untuk melakukan perdagangan internasional. Next. Yang kedua yaitu e-commerce, yaitu pemanfaatan information technology untuk melakukan kegiatan bisnis antara dua atau lebih organisasi dengan satu atau lebih pelanggan akhir antara satu atau lebih jaringan komputer. Untuk keuntungannya sendiri yaitu distribusi lebih murah dari dokumen dan produk digital, kemampuan memberikan layanan dukungan kepada pelanggan, kanal pemasaran yang baru, memiliki kemampuan untuk menarik pelanggan baru, menyediakan satu titik lokasi kontak untuk bermacam-macam produk dan jasa, dan dapat digunakan sebagai media riset pasar. Next. Ya, selanjutnya ada infrastruktur teknologi informasi. Menurut Broadbent dan Weil 1996, infrastruktur teknologi informasi ini memberikan fondasi bagi kapabilitas teknologi informasi yang digunakan untuk membangun aplikasi bisnis dan biasanya dikelola oleh kelompok sistem informasi. Ya, selanjutnya ada komponen infrastruktur teknologi informasi. Di sini ada 6 komponen, yaitu komponen piranti keras atau perangkat keras, komponen manajemen dan penyimpanan data, komponen jaringan, komponen platform internet, komponen layanan dan konsultasi integrasi sistem, dan komponen software aplikasi enterprise dan software application. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah kata dan kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.